ciri-ciri iman tanpa batas. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada kuasa dan janji Tuhan. Yang kedua, tetap percaya meskipun tidak melihat. Yang ketiga, melangkah dalam ketaatan, bertindak, karena iman itu perlu melakukan. Yang keempat adalah tidak dibatasi keadaan atau logika kita. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan bercerita ketika terakhir hari Minggu, kalau nggak salah ya Pak Arya. Hari Minggu berapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di sini tentang Yosua. Nah, kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, di masa-masa akhir hidup Yosua, Yosua menantang orang-orang Israel, kepada siapa engkau hari ini beribadah? Kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada waktu itu yang disampaikan Yosua, tidak ada pertentangan dari orang Israel. Karena memang Yosua tahu betul seperti apa bangsa yang dia pimpin. Dan kita bisa melihat kitab setelah Yosua itu adalah kitab Hakim-Hakim. Nah, saya akan ajak saudara, saya akan sedikit sekali membaca ayat Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-8. Nah, ini sudah ditampilkan depan. Saya bacakan di ayat yang ke-8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Kita loncat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, sama-sama meninggal, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi memang tidak ada regenerasi setelah Yosua. Jadi generasi yang muncul, generasi yang tidak kenal Tuhan, tidak mengerti perbuatan Tuhan kepada orang-orang Israel. Sekarang ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi kalau saudara lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, itu ketika mereka itu beribadah tidak tunduk kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada satu bangsa. Kemudian muncul penyelamat, yaitu Hakim. Kemudian setelah itu mereka diselamatkan, kembali lagi kumat. Mereka sekali lagi menentang Tuhan. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan lagi penyelamat. Kemudian mereka ditolong lagi, dan begitu seterusnya. Di kitab bagaimana kalau saudara baca, itu seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara di Hakim yang pertama, ketika mereka tadi tidak tunduk dan taat kepada Tuhan, mereka beribadah kepada para Baal, dikatakan 8 tahun. Ayatnya nggak saya tampilkan. 8 tahun mereka dikuasai Raja Aram. Lalu mereka berseru-seru, muncul penyelamat pertama, namanya Otniel. Lalu mereka aman, Israel aman selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun dan kemudian setelah Otniel dipanggil Tuhan, mereka kembali lagi menyembah kepada Baal lagi, dan mereka diserahkan ke Raja Moab. Lalu mereka berseru-seru lagi, muncul penyelamat yang kedua, yaitu Ehud. Dan mereka, orang-orang Israel, aman dikatakan selama 80 tahun, selama di dalam kepemimpinan Ehud. Nah, yang menarik adalah penyelamat yang ketiga itu disebut adalah Deborah. Tetapi kalau saudara lihat di Hakim-Hakim pasal 3, sebelum masuk di Hakim-Hakim pasal 4 dan 5, di mana Tuhan
memakai Deborah untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang Israel. Saya akan bacakan di Hakim-Hakim pasal 3 di ayat yang terakhir, ayat 31. Kita akan baca. Ini adalah ayat pokok kita hari ini. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sesudah dia, ini sesudah Ehud, bangkitlah Samgar bin Anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Tokoh ini tidak ditulis dengan lengkap, beda dengan yang Tuhan menulis tentang Otniel, tentang Ehud, tentang kemudian Deborah, tentang Gideon dan hakim-hakim yang lain. Tetapi Samgar cuma dicatat 2 kali di dalam Alkitab saudara, yaitu di Hakim-hakim pasal 3 dan nanti di pasal yang kelima. Tetapi kita akan melihat Samgar ini tidak ditulis dengan detail, tetapi Samgar ini dikatakan juga menyelamatkan orang Israel. Orang Israel diselamatkan berapa tahun pun tidak ditulis dengan lengkap. Tetapi kalau kita melihat perjalanan setelah penyelamat itu datang, bisa jadi aja banyak penulis yang memperkirakan orang-orang Israel diselamatkan dari Filistin itu juga 40 tahun. Tetapi ini masih berandai-andai. Tetapi yang jelas Samgar ini juga dipakai Tuhan. Nah, seharusnya kita kembali lagi, seharusnya ketika saudara dan saya ngomong kita memiliki iman yang tanpa batas, itu seharusnya menjadi pegangan setiap saudara dan saya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Amin. Seharusnya seperti itu. Kalau kita tahu Tuhan kita tak terbatas, seharusnya kita memiliki iman yang tidak kenal batas. Dan Samgar adalah contoh orang yang memiliki iman yang tanpa batas. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih iman tanpa batas itu. Kalau saudara lihat tadi, dikatakan dia di ayat 31 tadi, dia punya tongkat penghalau lembu. Bisa dipastikan bahwa Samgar ini adalah kerjaannya itu peternak atau mungkin penggembala sapi, lembu. Nah, di dalam tradisi Yahudi paling tidak ada 2 pekerjaan yang dipandang sebelah mata, yang dipandang rendah. Yang pertama itu pemungut cukai. Kita ingat Sakeus. Nah, Sakeus itu pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Yang satu dia juga karena mengkhianat kepada bangsanya. Nah, yang kedua yaitu penggembala. Penggembala itu dipandang sebelah mata. Tetapi kalau saudara lihat, ketika Samgar dipanggil Tuhan, kalau tadi dikatakan di ayat 31, kita kembali lagi ke 31. Sesudah Ehud bangkitlah Samgar. Saya berandai-andai mungkin ada dialognya Tuhan sama Samgar. Ketika Ehud meninggal, dipanggil Tuhan, orang Filistin itu mulai menyerang orang-orang Israel. Dan kemudian Tuhan ingin memakai Samgar. Kalau dialognya gini, Samgar, bangkitlah, tolonglah orang Israel. Kalau Samgar, kita berandai-andai, kalau Samgar pada waktu itu dia bisa menolak ini, Tuhan, pekerjaanku ini hanya penggembala Tuhan. Oke Tuhan, aku tak ikut engkau, tetapi aku tak selesaikan dulu. Aku sik angon sapi sik. Aku tak bajak dulu Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Tetapi yang luar biasa dikatakan bahwa bangkitlah Samgar. Orang yang punya iman tanpa batas itu siap dipakai Tuhan. Amin. 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 Mungkin amin cuma satu. Orang yang
ngomong aku mau punya iman yang tanpa batas, itu siap dipakai Tuhan. Amin. Siap dipakai Tuhan itu, siap dipakai Tuhan itu bukan melayani Tuhan, Ya. tetapi saudara melayani sesama. Amin. Tapi ada pujian mengasihi, mengampuni. Saya berbicara siap dipakai Tuhan, saya tidak berbicara tentang saudara melayani pekerjaan Tuhan. Yang main musik, yang WL, yang khotbah, itu pekerjaan Tuhan. Yang dilayani adalah sesama. Orang yang siap dipakai Tuhan itu mau melayani sesama. Amin. Bedakan ya dengan melayani pekerjaan Tuhan. Dan siapa saja bisa. Kalau saudara lihat Zamgar, punya masalah nggak? Pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup tanpa masalah, meskipun tidak ditulis dengan detail. Tetapi Zamgar langsung berdiri untuk Tuhan. Kalau saudara lihat di Kolose ngomong gini, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya kita melakukan segala sesuatu itu untuk menolong, memberkati orang lain, karena itu kita melakukannya untuk Tuhan. Caranya adalah kita melakukan segala yang baik, menjadi penolong, menjadi penyelamat, menjadi berkat buat orang di sekitar saya dan saudara. Di sekitar kita. Nah, yang pertama bisa lewat apa? Lewat keluarga. Di dalam keluarga saudara bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat di dalam keluarga saudara. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Tidak perlu saudara mengasihi itu belajar S1 sampai S2. Tidak ada. Saudara tidak perlu belajar untuk mengampuni, mengasihi sesama, terutama di dalam keluarga saudara, orang-orang terdekat di dalam keluarga kita. Saudara belajar, aku tak belajar S1 tentang mengasihi, tentang mengampuni. Aku tak belajar S2, saya tak belajar S3. Tidak ada. Tetapi ketika saudara dan saya terima kasihnya Tuhan, biarlah kasih itu kita bagikan buat orang di sekitar kita. Itu kita menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Kita siap dipakai Tuhan. Yang kedua, di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan ketika saudara mau punya iman yang tanpa batas tadi, saya ulangi lagi, seharusnya setiap saudara dan saya di lingkungan pekerjaan itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Karena kita bekerja, itu kita sedang bekerja di hadapan Tuhan dengan memberikan kontribusi kepada sesama, kepada pimpinan, kepada bawahan kita dengan baik. Dan saya seringkali melihat anak-anak Tuhan itu tidak punya kredibilitas dalam bekerja. Benar? Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa jadi berkat di dalam pekerjaan? Di dalam hal waktu, alasannya telat. Saya bincang dengan beberapa teman, bekerja itu sampai tengah malam. Padahal saudara tahu tubuh ini adalah bait Tuhan. Dan kita tahu secara ilmu pengetahuan, makanya apalagi sekarang ada TikTok, saudara kan bisa searching di situ. Karena saya seringkali buka tentang olahraga, tentang apa, itu muncul semua. Jam 11 malam itu ada regenerasi tubuh kita. Betul ya? Waktunya tubuh itu istirahat, dan waktunya tubuh itu sel-sel yang tidak baik diganti jam 11. Tapi ada beberapa teman saya yang kelewat. Jam 1 baru tidur, jam 2 baru tidur, nggak tahu karena bekerja atau begadang. Kecuali memang pekerjaannya security, ya beda. Memang security kan ada shift-shiftnya. Tetapi saya tidak berbicara tentang hal itu. Tapi ada
Tetapi ada orang yang pekerjaannya itu bukan pekerjaan seperti saya katakan tadi, mungkin mainan HP sampai jam 2, jam 3, ada pekerjaannya sampai terbengkalai. Kenapa? Aku gak iso gak nuntut. Saya bilang, berarti bangunnya kurang pagi. Betul? Betul. Kalau saudara bekerja, pekerjaanmu tidak selesai sampai tengah malam, berarti mulainya kurang pagi. Yo, gak iso. Kalau pagi tidurku, iya berarti kemarinnya kurang pagi. Tidak ada alasan kita. Orang yang seperti ini pasti orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Dan sering kali itu ditemui adalah anak-anak Tuhan. Kalau korupsi sudah nggak usah dibahas. Tidak bekerja dengan baik, tidak bisa memberikan yang terbaik. Saya itu punya pekerjaan sudah mulai tahun 97 kalau 98. Hasil pekerjaan saya itu di perusahaan itu, yang saya kirim itu, yang saya suplai itu dijadikan master. Semua supplier yang kirim harus sesuai dengan master, dan masternya itu adalah barang dari saya. Makanya Pak Hari, kalau saya melihat sesuatu yang beda cuma mili, itu saya nampak. Saudara gak jejak, gak berdiri tegak lurus, saya kelihatan. Bahkan kalau pekerjaan, ada teman saya bilang, pekerjaan gak genah. Saudara pernah jahit toh? Pergi tukang jahit. Kalau beda 1 mili, 2 mili gak apa-apa loh. Gak apa-apa, gak akan nampak saudara juga. Ya loh, kecuali bedanya 2 senti gitu ya. Kalau 2 mili gak nampak. Pekerjaan saya beda 2 mili itu reject. 2 mili reject. Dan saya pernah di reject itu puluhan ribu. Dan itu cukup sekali dalam seumur hidup. Tidak adil. Jadi saya mendidik orang-orang di bawah saya untuk bekerja maksimal. Karena bagi saya lebih baik kita bekerja sebaik mungkin tetapi sekali jadi, daripada saudara bekerja asal-asalan tetapi kemudian akan ditunda, kemudian diganti lagi. Dan seringkali anak Tuhan tidak jadi berkat dalam pekerjaan. Kemudian di lingkungan, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saudara ingat Mother Teresa, saya baca biografinya, hampir 3/4 hidupnya, 50 tahun hidupnya, itu dia pakai untuk melayani sesama. Kalau saudara lihat, Mother Teresa tidak memulai dengan berkhotbah, Mother Teresa tidak memulai dengan mimpin pujian, Mother Teresa tidak memulai dengan main musik, tetapi Mother Teresa memulai dengan apa? Dengan menolong orang-orang yang tersisihkan. Dan sepeninggalan Mother Teresa, ada banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang terinspirasi oleh Mother Teresa. Bahkan sampai hari ini mereka punya tujuan cuma satu, melayani sesama. Hari ini kalau saudara dan saya berkata, aku mau punya iman yang tanpa batas, yang telah dipakai Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, mau di keluarga, mau di pekerjaan, mau di lingkungan. Karena kita tidak pernah tahu di area mana Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Samgar nggak tahu ketika saat itu dia dipanggil untuk menyelamatkan orang Israel, dia tidak tahu. Tetapi saat ketika dia berkata, ya Tuhan, aku mau. Dan hari itu nama Samgar tertulis di dalam Alkitab saudara dan saya. Yang kedua, kembali lagi, dia pakai tongkat penghalau lembu. Saya cari, tertulisnya gini, saudara dengarkan ya.
Tongkat penghalau lembu merupakan sebuah alat terbuat dari kayu berbentuk tongkat. Panjangnya kira-kira 2,4 meter. Kalau tiang bendera itu berapa ya kira-kira ya? Ya modelnya kalau bulat gitu mungkin seperti tiang bendera gitu ya. Ada 2,4 meter? Ada ya? Enggak ada ya? Panjang banget tuh itu. Nah, diperlengkapi dengan paku-paku besi yang runcing di ujung, salah satu ujungnya. Nah, kemudian di ujung yang lainnya itu ada pengeruk besi, mungkin seperti cakar untuk bersihkan lumpur yang nutupi waktu dia gajah. Nah, dia pakai itu. Tapi saya percaya alat itu bukan cuma mungkin untuk menjaga lembunya supaya tetap dalam posisi membajak yang benar, tetapi bisa jadi alat itu dia pakai juga untuk melindungi lembunya dan dirinya, mungkin dari serangan binatang buas, mungkin dari orang-orang yang jahat, dan dia pakai itu. Hanya dengan tongkat penghalau lembu dikatakan 600 tentara Filistin dikalahkan. Dan kalau saudara baca zamannya Samgar itu adalah zaman yang paling buruk dibandingkan zaman penyelamat hakim-hakim yang lain. Kalau saudara nanti baca mulai Hakim-Hakim pasal 2 itu ada Otniel dan kemudian ada Ehud, berikutnya Deborah. Zaman Samgar itu zaman yang paling parah. Menariknya di sini, saya akan ajak saudara melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6 sampai 8. Nah, ini nama Samgar ditulis sekali lagi. Hakim-Hakim 5 ayat 6 sampai 8. Ayat 6, dalam zaman Samgar bin Anak, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, tidak ada orang yang dagang keliling, sepi keadaan saat itu, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ayat 7, penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit Deborah. Nah, sampai Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Nah, ini ayat yang ke-8. Ketika orang Israel memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Ada 40.000 orang Israel, tentara Israel, tidak punya dikatakan perisai ataupun tombak. Dan itu terjadi justru di zamannya Samgar. Dan saat itu justru Tuhan memakai Samgar untuk menyelamatkan orang Israel. Ini yang menarik. Di zaman yang paling buruk, harusnya Tuhan memunculkan pemimpin, penyelamat yang luar biasa loh, yang pandai perang, yang jago perang. Tetapi justru di zaman yang buruk, Tuhan pakai Samgar, tukang angon sapi, hanya penggembala sapi yang Tuhan pakai. Kalau saudara ingat, ketika Daud, berarti setelah beberapa pasal setelah Hakim-Hakim di 1 Samuel, kalau saudara lihat kisah Daud, ketika Daud itu mendatangi Goliat dengan tongkat, Goliat ngomong apa? Jika aku engkau bawa tongkat, saya berpikir seperti ini, bisa jadi ketika Samgar itu dihadapkan kepada 600 tentara orang Filistin yang mereka jago berperang, ahli perang, dan yang satu hanya penggembala sapi, bawa cuma tongkat seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Ini orang gila ini. Gila orang. Mereka punya persenjataan yang luar biasa. Memang kalau saudara lihat orang-orang Filistin, saya berandai-andai, salah satu jagoannya Filistin itu Goliat, dan itu golongan raksasa. Alkitab tidak mencatat, tetapi saya tebak-tebak, siapa tahu di antara 600 orang Filistin pasti ada satu jagonya. Entah saudara setuju?
Ada satu jagonya. Karena ketika mereka berhadapan dengan barisan Israel menantang, ayo siapa yang berani maju 1 lawan 1, mereka punya jagonya Goliat. Bisa jadi di antara 600 orang Filistin tadi, bisa jadi salah satunya itu jagonya. Dan ketika itu Sanggar cuma datang, cuma bawa tongkat. Kira-kira ini dialognya. Ketika sekali lagi dialog Tuhan sama Sanggar. Sanggar, ayo, ya Tuhan aku mau. Tapi Tuhan, lagi mek tongkat Tuhan. Dan di hadapan tentara Filistin itu adalah hal yang konyol. Tetapi Alkitab mencatat Sanggar mengalahkan 600 tentara Filistin. Bagi Sanggar mengalahkan 600 tentara Filistin yang jago perang, sedangkan dia hanya penggembala dan cuma bawa tongkat, itu bukan hal yang sulit. Itu hal yang mustahil. Itu bukan hal yang sulit loh. Itu mustahil. Mereka jago perang berhadapan dengan seorang penggembala yang nggak bisa apa-apa. Itu bukan sulit lagi, itu mustahil. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Sanggar mengalahkan 600 tentara Filistin. Sekarang bukan apa yang kita miliki. Orang yang ngomong aku mau memiliki iman yang tanpa batas, bukan cuma siap dipakai Tuhan. Yang kedua adalah menghargai apapun yang kita miliki. Yang percaya katakan amin. Seringkali kita ini tidak menghargai apa yang kita miliki. Seringkali kita ini tidak menghargai apapun yang ada pada kita. Seringkali ketika kita punya segala sesuatu yang kita bandingkan seringkali dengan orang lain. Entah apapun itu, entah pekerjaan kita, entah pendidikan kita, entah pelayanan kita bandingkan, aku kok cuma gini. Tetapi hal yang sederhana itu, ketika saudara serahkan kepada Tuhan, yang tidak terbatas itu, maka Tuhan sanggup mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin. Amin. Saya punya teman, dulu ini orang kaya di Banyuwangi, pengalengan ikan, sogi boy. Sampai satu ketika kena banjir dan kemudian krisis moneter pada waktu itu, habis semuanya. Saudara tahu kerjanya apa setelah itu? Itu kalau saudara pergi rumah makan atau toko-toko, itu mungkin saudara menemukan produk. Dia bikin ting-ting. You know ting-ting? Ting-ting. Kacang. Kacang ting-ting. Kacang. Nah, ada yang kacang biasa, ada yang pakai wijen. Tahu? Dengan ting-ting itu, anaknya dua-duanya bisa kuliah dan selesai. Dengan ting-ting itu, Tuhan memelihara hidupnya sampai hari ini. Ketika dia bersaksi, wah, nangis. Dia bukan menangisi apa yang dia kerjakan, dia menangisi kebaikan Tuhan. Seringkali kita ini menganggap apa yang kita kerjakan itu remeh ketika kita memulai membandingkan apa yang kita bisa dengan yang orang lain bisa lakukan. Bisa saja Sanggar waktu itu mengeluh, Tuhan, ini cuma tongkat. Kamu ngerti gak Tuhan? Ini tongkat digawe gepuki sapiku. Gak bisa digawe mukuli orang. Gak mungkin itu tentara jagoan Tuhan, gak mungkin. Mungkin saja pekerjaan kita pekerjaan yang biasa-biasa yang tidak akan bisa. Seperti saya saksikan beberapa waktu yang lalu, di tahun sekitar 2004, pertengahan 2024 kemarin, 2024 kemarin,
pekerjaan utama saya itu karena efek COVID itu baru terasa, itu saya merasakan di tahun 2023 dan 2024. Tetapi hari itu saya ngomong sama istri saya, ayo kita berdoa, Tuhan berkati tangan ini, apapun yang dikerjakan tangan ini jadi berkat Tuhan. Tiba-tiba saya bikin babi kriuk. Dan saudara percaya enggak? Dengan babi kriuk itu bisa menopang hidup kami, sekolah anak kami, kuliah anak kami, itu sampai memasuki tahun 2025 kemarin. Dan itu tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan. Cuma dengan bikin babi kriuk. Dan saya ngirim sampai mana-mana. Terakhir kemarin saya ngirim ke Jayapura, saya ngirim ke Medan. Saya percaya itu bukan karena kepandaian saya, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan. Ada orang yang berkata mungkin usianya sudah sepuh, aku gak punya apa-apa, aku gak punya pekerjaan, gak ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Coba aja sekarang, saudara masih punya tangan semua ya? Nah, coba dilihat saya tangannya. Jangan lihat saya, tangannya dua-duanya dilihat. Nah, tangannya dua-dua dilihat. Sudah ya? Sudah dilihat ya. Ada yang ngomong, aku gak punya apa-apa. Coba tangannya dilihat ya. Lalu tangannya dilipat gini. Doa. Bisa jadi apa? Doa. Jadi doa. Dan itu punya kuasa yang Amin. tidak terbatas. Amin. Saya kesaksian sekali lagi. Saya punya teman dulu sekali, waktu itu saya masih SMA, saya ingat rumahnya itu di Malang, di tempat yang kecil, di gang gitu. Mamanya itu cuma pekerjaannya Pak, penjahit di gang. Tetapi mereka, terutama mamanya, cinta Tuhan. Dan saya percaya mamanya juga berdoa. Apa sih yang bisa dilakukan seorang penjahit? Saya tidak mendiskreditkan penjahit, tidak. Apa sih yang bisa dilakukan? Tetapi saya percaya mamanya itu melipat tangannya dan berdoa untuk anak-anaknya. Dan saudara tahu, hari ini salah satu anaknya adalah salah satu pemilik situs internet terbesar di Indonesia, yang asetnya itu triliunan rupiah. Dan itu dimulai dari tangan yang dilipat untuk berdoa. Amin. Hari ini gak ada alasan bagi saudara dan saya untuk saudara tidak bisa dipakai Tuhan, untuk saudara tidak bisa melakukan hal yang mustahil. Mungkin kalau Sanggar hari itu dipanggil Tuhan, ayo Sanggar tolong orang Israel. Loh, 40.000 tentara aja gak punya perisai lomba. Aku cuma ini Tuhan. Hari itu ketika Sanggar menolak, namanya tidak akan tercantum di dalam Alkitab. Tetapi ketika hari itu Sanggar berkata, yes Tuhan, aku siap Tuhan. Dan hari itu Tuhan angkat dia dan namanya ditulis di dalam Alkitab. Meskipun dia bukan penyelamat utama yang ditulis di dalam Alkitab, di kitab Hakim-Hakim, tetapi namanya ditulis. Dan itu sesuatu hal, kalau saya lihat Gideon itu luar biasa, penyelamat yang luar biasa. Tetapi kalau dibanding Sanggar, saya setuju bahwa Sanggar itu yang terbaik di dalam kitab Hakim-Hakim. Hari ini setiap saudara, pastikan setiap kita punya iman yang tidak mengenal batas. Amin. Karena Yesus, saudara dan saya, adalah Yesus yang tak terbatas. Amin. Katakan, aku siap Tuhan dipakai dimanapun Tuhan aku berada.
mau di keluarga, mau di pekerjaan, mau di lingkungan. Syukur-syukur puji Tuhan kalau saudara ditempatkan bisa melayani di gereja. Dan apapun yang ada pada saudara dan saya, hargai itu. Karena lewat itu Tuhan bisa mendatangkan berkat dan kuasanya untuk hidup saudara dan saya. Amin. Dapat saya katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini dari awal. Akan ku rebut Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara mengajaibkanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Biarlah musik memuji Tuhan dengan lembut. Kami percaya hari ini kami belajar Tuhan tentang sosok yang mungkin dipandang sebelah mata, sosok yang sangat sederhana, Sanggar Tuhan. Dia berbeda dengan penyelamat, dengan hakim-hakim yang lain yang heboh Tuhan. Sanggar hanya seorang penggembala sapi. Tetapi hari ini kami tahu Tuhan, Sanggar Engkau pakai berdiri untuk orang Israel mengalahkan 600 tentara Filistin. Hari ini kami belajar, kami mau Tuhan punya iman yang tidak mengenal batas seperti Sanggar. Kami siap Engkau pakai Tuhan. Bukan cuma melayani pekerjaan Tuhan, tetapi melayani Tuhan lewat kami mengasihi, melayani sesama kami di dalam keluarga Tuhan. Sehingga di dalam keluarga kami ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami membagikan cinta kami, kasih kami kepada setiap anggota keluarga. Kami mau belajar mengampuni orang-orang terdekat kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, biarlah kami menjadi berkat di sana. Nama Tuhan dipermuliakan lewat apa saja yang kami kerjakan. Bahkan di lingkungan kami boleh menolong, memberkati orang-orang yang tersisihkan, yang hidupnya tidak seberuntung kami Tuhan. Kami siap Engkau pakai Tuhan, karena kami tidak tahu di area mana Tuhan akan angkat kami Tuhan.
Dan biarlah kami menghargai Tuhan apa yang Kau percayakan di dalam hidup ini. Mungkin yang kami miliki hanya tongkat, mungkin yang kami miliki juga cuma ketapel seperti Daud. Tetapi ketika hal yang sederhana, yang remeh itu kami serahkan di hadapan Tuhan yang tidak terbatas, maka segala sesuatu yang kami kerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau selalu punya cara untuk menolong kami, menunjukkan jalan keajaiban-Mu Tuhan kepada kami. Biarlah seperti sangkar kami mau berdiri untuk Tuhan. Kau selalu punya cara. Terima kasih Tuhan. Dalam